KPU Kabupaten Karangasem terus berupaya gencar memberikan sosialisasi dalam bentuk pendidikan pemilih berkelanjutan. Seperti yang dilakukan Jumat tanggal 7 Maret tahun 2025 pagi. Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM KPU Karangasem I Kadek Sukara melakukan pendidikan pemilih yang menyasar Gen Z di SMA Negeri 1 Amlapura. Sosialisasi menyasar kalangan muda ini untuk memberikan fondasi awal mengenai demokrasi di lingkup sekolah dan demokrasi yang sedang kita lakoni selama ini. Tujuan pendidikan pemilih berkelanjutan ini untuk menyelesaikan beberapa persoalan pemilu mengenai jumlah suara tidak sah dan berita hoaks. Sehingga pada akhirnya dapat menurunkan angka suara tidak sah baik saat hajatan pilkada dan pemilu kedepannya yang sudah menjadi agenda rutin tiap 5 tahun sekali. Dengan harapan pemilih lebih memahami tata cara memilih yang sah. Kenapa demikian? Karena kalangan pemilih Gen Z dari sisi jumlah juga cukup banyak. Sehingga akan difokuskan menyasar peserta pendidikan pemilih berkelanjutan dari kalangan siswa. Pendidikan pemilih di SMA Negeri 1 Amlapura disambut antusias oleh peserta terbukti dengan peran aktif ikut bertanya dan menanggapi terkait materi yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya, jika seorang calon melakukan bakti sosial dengan memberikan sembako, tapi tetap mencuci otak seseorang tersebut untuk memilih dia, apakah itu termasuk money politik atau tidak? Terima kasih. Bagaimana jika semisalnya ada oknum dalam KPU yang tidak jujur atau menggoyahkan kedepanan tersebut? Dan juga dari tadi kan kita susah mengidentifikasinya apakah orang itu jujur atau tidak. Nah, pertanyaannya bagaimana cara Bapak sebagai bagian dari KPU untuk mengidentifikasi hal tersebut atau menanggulangi yang tugasnya mengawasi tentang tingkah laku etik perilaku penyelenggara. Ketika kami kata pun kami tidak beretika, ucapan pun kami bisa dipidana dan bisa kami di DKPK. Siswa juga akhirnya memahami bahwa memilih itu merupakan hak, sehingga tidak ada kebingungan dalam memahami konteks demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Prakteknya kalau di sekolah, yakni pemilihan ketua OSIS dari siswa oleh siswa dan untuk siswa. Pendidikan pemilih berkelanjutan ini akan terus dilakukan dengan mendatangi sekolah lainnya di Kabupaten Karangasem. Sehingga siswa diharapkan lebih terbuka wawasannya mengenai pentingnya berdemokrasi. Pendidikan pemilih di Kabupaten Karangasem akan mengerjakan pendidikan pemilih berkelanjutan sama pasca pilkada. Pendidikan pemilih berkelanjutan ini menjadi salah satu tugas tanggung jawab kami selaku penyelenggara di luar konteks daripada pemerintah dan parpol sendiri. Pendidikan pemilih berkelanjutan ini akan menjadi fondasi elemen yang kuat terutama bagi adik-adik pemilih riset dan pemilih pemula yang potensial akan menjadi pemilih pada saat pilkada nanti, meskipun termasuk pada saat pemilihan nanti. Nah, makanya kami gencar sosialisasi menyasar ke semua sekolah SMK, SMA se-Kabupaten Karangasem sehingga mereka ada dasar fondasi yang kuat ke depannya tatkala akan menghadapi daripada proses pemilihan. Ini kami lakukan, kenapa kami tekankan ini? Di samping kami harus mengisi kegiatan di sela-sela yang kosong, di satu sisi demokrasi yang ingin kami bangun lebih kuat kembali di Kabupaten Karangasem lebih baik sehingga menyasar kalangan generasi muda sehingga mereka memiliki pengetahuan, pemahaman dalam konteks berdemokrasi sehingga mereka nantinya pada saat memilih data TPS sudah memiliki bayangan awal sehingga demokrasi di Kabupaten Karangasem akan berjalan lebih baik lagi, lebih kuat dan lebih dalam konteks dari rakyat oleh rakyat dan rakyat. Terima kasih.